saya Rosi Nursalia. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang peran media dalam pembelajaran. Yuk, sebelumnya mari kita tanyakan tentang pendapat teman-teman kita, apa sih media itu dan contohnya apa-apa saja. Yuk. Menurut saya, media itu adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada si penerima pesan sebagai sarana proses pembelajaran dan sarana untuk mencari informasi. Menurut saya, media sarana komunikasi yang kita gunakan sehari-hari untuk mempermudah dalam pembelajaran. Jadi, media adalah pengantar atau perantara yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada si penerima informasi. Ataupun, pendapat lain mengatakan media adalah segala bentuk penyaluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Media ini fungsinya banyak dan contohnya juga banyak, seperti yang pertama media telepon seperti yang kita gunakan sehari-hari, yaitu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua media pembelajaran seperti infokus, komputer, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga media untuk mencari informasi seperti koran, majalah, berita dari TV, dan lain-lain. Adapun secara langsung kita bisa menggunakan infokus dan papan tulis. Secara online kita bisa menggunakan Zoom, e-book, dan juga kita bisa menggunakan Classroom. Jadi contohnya itu medianya itu ada yang elektronik dan non elektronik. Untuk media dalam bentuk elektronik itu seperti misalnya Instagram atau sosial media, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi lainnya. Sedangkan untuk media non elektronik itu contohnya misalnya seperti papan tulis, buku, dan sebagainya. Jadi benar ya apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita, apa itu media dan contoh-contoh media. Berikut saya akan menjelaskan tentang kriteria media dan peran media dalam media pembelajaran. Menggunakan HP memudahkan kita untuk mengetahui informasi terbaru dan terupdate. Dengan menggunakan telepon, kita juga bisa bertukar kabar dengan sanak saudara yang jauh melalui via WhatsApp. Dengan begitu, kita bisa saling bertatap muka untuk saling menanyakan kabar. Jadi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media adalah: pertama, media yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan dari pembelajaran, praktis dan mudah digunakan, serta memiliki mutu teknis. Baiklah, setelah kita dengarkan pendapat teman kita tadi tentang apa itu media dan contoh dari media, maka di sini saya akan menjelaskan tentang peran media di dalam komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, media berperan sebagai sumber informasi, informasi itu sendiri dan penerima informasi. Misalnya saja kita melakukan pengajaran dengan menggunakan televisi, maka dapat dikatakan televisi tersebut sebagai media yang mana sebagai fungsinya berguna untuk menyalurkan dan menyampaikan informasi dari suatu sumber kepada si penerima pesan. Baiklah, sedangkan di dalam pendidikan, media berfungsi sebagai sarana fisik, penyampaian materi, dan pembawa pesan.